Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang deadlock. Dan perkenalkan, nama saya Arsan Sori sebagai moderator. Materi 1 dan 2 akan disampaikan oleh Amelia Tanaya Putri. Materi 3 dan 4 akan disampaikan oleh Karisma Nur Nabila. Materi 5 dan 6 akan disampaikan oleh Salma Alwiah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan model deadlock dan karakteristik deadlock. Yang pertama, model deadlock. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau resource yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task. Sumber daya yang ada pada sistem terdiri dari tipe resource CPU cycle, ruang memori, perangkat input atau output yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, until Rm. Setiap tipe sumber daya R mempunyai beberapa anggota W. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Meminta atau request. Jadi kita meminta sumber dayanya. Setelah itu kita memakai atau use. Setelah itu kita melepaskan atau release. Yang kedua, karakteristik deadlock. Karakteristik deadlock ada 4. Yang pertama, mutual exclusion. Artinya, hanya ada satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, genggam dan tunggu atau hold and wait. Yaitu suatu proses yang membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Yang ketiga, non-preemption, yaitu sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Yang keempat, menunggu secara sirkuler atau circular wait. Terdapat sekumpulan proses atau P0, P1 yang menunggu sumber daya di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa P1. Lalu P1 menunggu sumber daya yang dibawa P2 dan seterusnya. Menunggu sumber daya yang dibawa oleh Pn dan Pn menunggu sumber daya yang dibawa dari P0. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi 3 dan 4 kita serahkan ke Karisma. Silahkan. Materi selanjutnya yaitu metode menangani deadlock. Yang pertama, pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Jadi hal ini itu seakan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi Unix menanggulangi deadlock dengan cara tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Dan yang kedua yaitu pencegahan. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Jadi intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock, yaitu mencegah dahulu sebelum deadlock itu terjadi. Yang ketiga, penghindaran. Menghindari keadaan deadlock yaitu memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya itu dapat mengakibatkan terjadinya deadlock atau tidak. Karena pada sistem itu kebanyakan permintaan terhadap sumber daya hanya dapat dilakukan satu kali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Dan caranya itu ada dua. Yang pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock, sehingga itu tidak mungkin terjadi deadlock karena pada saat
saat akan menuju deadlock, proses itu sebelumnya sudah dicegah. Dan yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi, jika penambahan ini akan membawa kita pada keadaan deadlock. Jadi akan diadakan 2 kali penjagaan, yaitu saat pengalokasian di awal itu dijaga agar tidak deadlock, dan ditambah dengan penjagaan kedua saat suatu proses meminta sumber daya, dijaga agar jangan sampai terjadi deadlock. Dengan kata lain, cara ini itu memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan permintaan di awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Yang keempat yaitu pendeteksi dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di materi yang selanjutnya. Masuk ke materi pencegahan deadlock dengan 4 cara. Yang pertama adalah mutual exclusion. Jadi kondisi mutual exclusion ini pada sumber daya adalah sesuatu yang wajar terjadi, yaitu pada sumber daya yang tidak dapat dibagi. Sedangkan pada sumber daya yang bisa dibagi tidak ada istilah ini tadi. Jadi pencegahan kondisi yang pertama ini sulit karena memang sifat dasar dari sumber daya yang tidak dapat dibagi. Karena hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses yang lain yang ingin memakai sumber daya tersebut itu harus menunggu dahulu hingga sumber daya tadi selesai atau dilepaskan dan tidak memakai sumber daya tersebut. Yang kedua yaitu halt and wait. Untuk kondisi yang kedua, sistem perlu memastikan bahwa setiap kali proses meminta sumber daya, dia tidak sedang memiliki sumber daya lain, atau bisa dengan proses meminta dan mendapatkan sumber daya yang dimilikinya sebelum melakukan eksekusi, sehingga tidak perlu menunggu. Jadi proses yang sedang memakai sumber daya itu boleh meminta sumber daya lagi. Ini maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Yang ketiga yaitu no preemption. Pencegahan kondisi ini dengan cara membolehkan terjadinya preemption. Maksudnya bila ada proses yang sedang memiliki sumber daya dan ingin mendapatkan sumber daya tambahan namun tidak bisa langsung dialokasikan, maka akan preempted. Sumber daya yang dimiliki proses tadi tidak akan diberikan pada proses lain yang membutuhkan dan sedang menunggu. Proses ini akan mengulang kembali eksekusinya setelah mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya yang dimintanya terakhir. Jadi sumber daya yang ada pada sebuah proses itu tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Setelah itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang keempat yaitu circular wait. Kondisi lingkaran setan ini dapat diputus dengan jalan menentukan total kebutuhan terhadap semua tipe sumber daya yang ada. Selain itu, digunakan pula mekanisme enumerasi terhadap tipe-tipe sumber daya yang ada. Setiap proses yang akan meminta sumber daya harus meminta sumber daya dengan urutan yang menaik. Misalkan sumber daya printer memiliki nomor 1, sedangkan CD-ROM memiliki nomor 3. Proses boleh melakukan permintaan terhadap printer
dan kemudian CD-ROM. Namun tidak boleh sebaliknya, karena kondisi ini tuh seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Jadi harus urut. Yang pertama, karena printer itu memiliki nomor 1 dan CD-ROM memiliki nomor 3, jadi proses boleh melakukan permintaan yang pertama pada printer dan kemudian pada CD-ROM. Namun tidak boleh dilakukan sebaliknya. Contoh CD-ROM dahulu baru printer, itu tidak boleh. Oke, mari kita lanjutkan materi ke-5 dan 6 akan dibawakan oleh Salma. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai penghindaran deadlock. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari deadlock atau kebuntuan, yang pertama yaitu proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Jadi sumber dayanya harus benar-benar maksimum sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Yang kedua, ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Jadi, eksekusi akan berlangsung, proses akan berlangsung sesuai dengan batas maksimum yang ditentukan di awal. Yang ketiga, proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Jadi harus benar-benar pas, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Adapun safe state, yaitu state dinyatakan safe state jika tidak ada deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Jadi ini tidak seluruh permintaan terpenuhi dan tidak menghasilkan deadlock. Kemudian unsafe state, state dinyatakan unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai suatu urutan. Jadi nanti ada kemungkinan kalau unsafe state nanti akan terjadi deadlock. Kemudian selanjutnya adalah deteksi dan pemulihan deadlock. Yang pertama ada deadlock detection, yaitu untuk mendeteksinya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Artinya deadlock tidak akan terjadi jika tidak ada perputaran. Yang kedua, jika ada perputaran, ada potensi terjadi deadlock. Jadi jika ada perputaran nanti ada potensi deadlock. Tapi tidak semua yang ada perputarannya nanti bisa deadlock. Masih ada kemungkinan kecil dia tidak terjadi deadlock. Kemudian yang ketiga, result dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Nah, ini sudah pasti. Kemudian deadlock recovery. Hal-hal yang dalam deteksinya antara lain yaitu yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Jadi tidak disaring atau dipilah-pilah dulu oleh sistem. Yang kedua, sistem operasi memeriksa adanya kondisi circle wait secara periodik. Jadi ini oleh sistem langsung yang memeriksa kalau ada circle wait secara periodiknya. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Jadi sebenarnya si deadlock ini tuh bisa diperiksa setiap ada proses, tergantung settingannya atau kita menyeting sistem operasinya nanti seperti apa ya. Kemudian yang terakhir yaitu memeriksa dengan algoritma tertentu. Jadi ada rumus atau cara-cara tertentu untuk memeriksa deadlock. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan ini profil kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Apabila kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.